Waktu saya sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ada sosok mang yang saya lihat di situ mang. Berjubah putih, pakai sorban nih, tepat di sebelah kanan saya mang. Mulai dari perjalanan dari Subuh Salam sampai ke kota Malabo ini, udah banyak sih yang merasa kayak saya diikut-ikutin gitu lah mang. Saya pegang kapal terapungnya, saya rasakan kayak ada yang minta tolong nih di bawah kapal ini tadi. Sedih nih mang kalau saya cerita nih soal tsunami dulu kan. Masih ada? Masih ada mang. Kalau sekarang nih mang ya, Saat posisi ini beliau di sini mang. Sebelah kiri izin, sebelah kiri ini beliau. Nah, selama beliau mendampingi itu ke keluarga gimana? Mengganggu atau nyaman? Untuk ke keluarga nyaman aja sih mang. Cuman anak saya yang kembar sering lihat dia gitu. Dalam sunyi malam, satu doa tertanam, terlantun bisik dari sosok bangsa goib. Sosok yang konon hadir untuk melindungi, memberi petunjuk pada jalan yang diridhoi. Datang dari bayang leluhur atau pencarian. Mereka menemani dan bersembunyi dalam sunyi. Bimbingan dan perlindungan jin kodam ini benar-benar dirasakan oleh Bang Ihsan. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, Mang Ei dan tim hari ini masih berada di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Tengah ya. Dan ini adalah sebuah kota kecil tapi bagus kotanya. Namanya Sibolga di pinggir pantai. Jadi kota ini kota pantai ya. Rata-rata warga di sini mata pencahariannya nelayan. Betul ya? Betul Bang. mang. Nelayan. Nah, seperti yang dilihat kita juga berada di posisi dermaga. Ini lokasinya di atas dermaga tempat kumpulnya para ikan. Waduh, kumpulnya para ikan. Jadi nelayan-nelayan di box ini seperti TPI begitu ya. TPI. Sortir ikan. Nah, di sini tempatnya. Di belakang kita juga terlihat tuh wajah-wajah Sibolga. Terang tuh ada kapal juga ya. Menarik sekali. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tamu. Namanya Bang Ihsan. Apa kabar Bang Ihsan? Alhamdulillah mang, sehat mang. Alhamdulillah sehat. Bang Ihsan ini tergabung dalam sebuah apa ya sebutannya komunitas atau Komunitas lah, grup atau channel. Channel ya. Channel. Tepatnya sih channel ya. Channel. Seorang konten kreator juga. SCM. SCM. Sibolga Channel Mystery. Tapi sekarang bergeser namanya jadi Sibolga Channel Misteri Multimedia. Multimedia. Tambah M lagi ya. Iya. Karena bergerak lebih luas lagi Lebih katanya. luas lagi mang. Nah, Sobat, Bang Ihsan ini di SCM sebagai seorang apa namanya? Humas ya? Humas mang. Oke, public speaking juga boleh lah. Jadi yang apa namanya ngurus-ngurus izin kalau SCM sedang melakukan penelusuran gitu ya? Penelusuran atau explore lah gitu mang. Karena kan ekspor itu resikonya tinggi dan belum tentu izinnya bisa didapatkan Bisa gitu. didapat. Nah, Bang Ihsan ini yang ngurus di sana. Dan juga seorang yang sensitif terhadap hal-hal goib ya. Siap mang. Apa? Ahli kebatinan bukan ya? Kan. Jadi pokoknya sensitif lah terhadap Peka hal-hal lah gitu. peka gitu ya. Bisa lihat setan, lihat hantu gitu ya. Kalau orang Sibolga bilang begu. Begu ya? Begu. Itu hantu artinya. Hantu artinya ya. Begu. Oke. Bang Ihsan, sekarang apa aktivitasnya? Ya aktivitas masih tetap mang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Tapteng, Tapanuli Tengah. Bergerak di industri perkayuan, kayu lapis lah. Perkayuan ya? Iya. Udah lama di situ ya? Sudah lama mang.
dari tahun 2011. Oke. 2011 sampai saat ini masih aktif bekerja di perusahaan tersebut. Mudah-mudahan betah dan tambah maju ya di situ ya. Amin, amin Mang, amin. Hari ini Bang Ihsan punya kisah di tahun 2021 ketika melakukan perjalanan ke Aceh ya. Ke Aceh. Dari Sibolga ke Aceh. Entah apa yang dialaminya, pokoknya ini katanya serem. Sampai-sampai dibuntuti oleh makhluk itu, begitu ya? Iya Mang. Nah, apa yang terjadi nanti kita coba dengar dan nonton bersama. Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan rezekinya melimpah. Malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ya, ini dia Bang Ihsan. Jadi gini Mang, di tahun 2021 saya dapat job nih Mang. Kebetulan di sela-sela pekerjaan kita di kantor, kita ada job rentalan nih Mang. Jadi kebetulan warga Sibolga, kebetulan teman-teman juga ada niatan mau wisata ke Aceh. Banda Aceh dan sekitarnya termasuk Pulau Sabang dan sekelilingnya juga Mang. Nah jadi saya ditelepon, saya ditanyain, Bang Ihsan bisa nggak kita ke Banda Aceh? Tapi abang kan bekerja nih. Kebetulan karena dengar Banda Acehnya, saya bilang jawab langsung, bisa. Nah nanti saya urus cuti dari kantor. Seperti itu. Jadi setelah melakukan kesepakatan dengan budgetnya berapa, orangnya berapa hari nginap di sana dan segala macamnya fix, kita berangkatlah ke Banda Aceh. Saya pakai mobil pribadi, kebetulan mobil yang saya bawa itu mobil Innova lah, Kijang Innova ya. Nah, Kijang Innova saya bawa, saya supirnya, saya yang nyetirin dari Sibolga sampai ke Banda Aceh Mang. Nah kebetulan kita berangkat malam, jam 9 malam nih kita berangkat dari Sibolga via Pantai Barat. Jadi dari Sibolga kita startnya jam 9 malam sampai di kota Subulus Salam via Pantai Barat lah, pinggir Pantai Barat Sumatera. Di perjalanan kurang lebih 6-7 jam lah itu. Kita sampailah di kota Subulus Salam jam subuh. Perbatasan dari Tapanuli Tengah ke Aceh Utara kalau nggak salah ya. Itu udah 6 jam ya? Iya udah 6 jam. Kalau ke kotanya itu berapa jam? Ke kotanya kalau dari Sibolga itu memakan waktu 12-14 jam Mang. Wow, lama ke juga Banda ya. Aceh ya, via darat ya, mobil jalur darat. Nah jadi sampai kita di Subulus Salam, kita rehat, istirahat, sholat subuh. Nah jadi sampai kita di Masjid Subulus Salam, saya lupa itu nama masjidnya apa, kita istirahat. Jadi waktu istirahat mobil saya parkirin. Nah mobil saya parkirin, saya bilang nih sama teman-teman yang ikut, kita istirahat dulu ya sambil sholat subuh. Yang mau beres-beres, bersih-bersih, cuci muka. Yang mau ngantuk istirahat dulu, mau tidur silahkan. Ada yang mau sholat silahkan, yang mau istirahat juga silahkan. Nah saya langsung ambil wudhu, ke tempat ambil wudhu, sholat subuh berjamaah pada waktu itu. Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita kembali lagi balik ke mobil. Kita cari sarapan Mang di kota Subulus Salam tadi. Udah jam 6 pagi lah. Jam 6 pagi di situ mataharinya udah terbit ya. Udah agak terang-terang dikit lah. Kita cari sarapan, setelah sarapan kita niatkan kita lanjut perjalanan lagi. Nah bahkan yang saya bawa ini mengatakan nggak istirahat dulu Bang atau tidur dulu Bang. Nggak usah saya bilang. Karena itu tadi Mang, karena mau ke Banda Aceh saya semangat gitu kan. Campur sedihnya juga karena teringat 2004 yang lalu. Terakhir saya menginjakkan kaki di Banda Aceh pada waktu tsunami lah 2004. Kita flashback sedikit Mang ya. 2004 tsunami Banda Aceh 26 Desember tepatnya menelan korban lah, termasuk keluarga besar saya Mang. Nah kalau saya cerita ingat. Jadi sedih ya? Sedih Mang ya. Karena pada saat itu 2004 tsunami, seminggu setelah
tsunami tanggal 26 kita berangkat ke Banda Aceh, meminjakkan kaki di Banda Aceh, tepatnya di kota Penayung. Itu kondisi udah rata mang semua, udah bercampur lumpur. Lumpur itu nggak tahu kita salah satunya ada nggak keluarga kita yang ada di situ mang. Tadi sedih mang kalau diceritakan. Karena mengisahkan itulah saya makanya semangat nerima job itu tadi ke Banda Aceh sambil bisalah ziarah ke makam massal katanya. Karena keluarga besar itu tadi nggak tahu di mana dimakamkan kan gitu mang. Nggak terdeteksi meninggalnya dibawa arus kemana, dikebumikan di mana, kita nggak tahu mang. Jadi 2004 itu saya minjakkan kaki seminggu setelah tsunami. Karena kabarnya udah nggak ada lagi keluarga, ya udah kita baliklah ke Sibolga lagi. Kirim doa lah dari Sibolga untuk keluarga besar di sana. Nah jadi setelah melanjutkan kita balik lagi mang ya perjalanan itu tadi. Tadi flashbacknya mang ya, mengingatkan kisah itu tadi. Jadi lanjut lagi nih kita dari sarapan tadi lanjut perjalanan sampai di kota Melabuh mang. Nah sebelum sampai kita kota Melabuh, jam 1 siang kita istirahat nih mang di masjid. Nah kebetulan waktu zuhur. Jadi nih saya bilang lagi nih sama yang saya bawa, kita istirahat lagi ya ke masjid. Ya udah bang, cari aja masjidnya, kita rehat dulu sambil sholat zuhur dan makan siang. Nah sampai di masjid yang saya tuju, mobilnya saya parkirin, semua prepare, mau ada yang melaksanakan sholat zuhur, ada yang mau istirahat, mau rebahan. Tergantung mereka, ada yang nggak bisa sholat ya mang ya, karena kebetulan lagi datang bulan yang si wanitanya itu tadi. Nah jadi saya ambil wudhu langsung nih ke tempat wudhu laki-laki. Setelah saya ambil wudhu, saya sholat berjamaah ngikuti imam. Nah kebetulan satu saf saya itu ada 6 orang mang sebelah kiri. Kebetulan saya saf sebelah kanan yang paling ujung. Nah pada saat saya sholat di masjid itu tadi, mulai dari takbir pertama sampai 4 rakaat selesai, tiba waktunya waktu salam sebelah kanan. Waktu saya sholat nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, astagfirullahaladzim, ada sosok mang yang saya lihat di situ mang. Saya lihat sosok yang berjubah putih, pakai sorban nih, janggutnya putih, tepat di sebelah kanan saya mang. Nah gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lihat astagfirullahaladzim, saya langsung menoleh ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam terakhir. Betul saya lihat lagi udah nggak ada mang. Hah? Kondisinya sedang sepi? Kondisinya lagi sepi begitu, 6 orang jamaahnya mang. Satu imam, saya jamaah sebelah kanan. Nah waktu saya lihat lagi nggak ada, astagfirullahaladzim. Nah di dalam batin nih mang, saya bilang gini, mulai dari perjalanan dari Subuh Salam sampai ke kota Melabuh ini, udah banyak sih yang merasa kayak saya diikut-ikutin gitu lah mang. Nah saya nggak tahu kenapa, mungkin ada energi-energi yang mau ngikut lah gitu mang ya. Nah kemudian tepatnya pada saat sholat zuhur tadi mang. Nah sosok itu tadi yang saya lihat. Cuman waktu salam yang pertama tadi saya lihat dia. Setelah saya toleh lagi udah nggak ada lagi mang. Sosoknya saya lihat ya berjubah putih tadi lah, bersorban, janggut putih itu tadi mang. Luar biasa mang waktu saya sholat itu. Terus sudah siap doa, saya doa apa segala macamnya. Saya lap muka, basuh muka, udah saya bergerak keluar. Saya lihat ada yang udah siap sholat, udah standby lah di dalam mobil semua. Untuk persiapan lanjut perjalanan lagi mang. Saya masuk ke mobil, udah siap kak semua. Udah nggak ada yang tinggal kan, nggak ada dari kita yang 6 orang nggak ada yang tinggal kan. Enggak, saya ajak bercanda nih supaya mereka nggak terlalu stres di jalan, supaya mereka kan nikmati jalan juga mang. Siap sampai mobil, saya lanjut lagi perjalanan lagi. Tepatnya di ada nama tempatnya itu Puncak Grute mang. Puncak Grute ini adalah puncak di mana sebelum kita masuk Banda Aceh itu ada lokasi yang tepat di lereng gunung. Itu spotnya langsung ke laut mang. Tempatnya asik sekali mang. Kita sampai di situ udah mau maghrib. Jadi lokasi itu kita istirahat lagi di Puncak Grute tadi. Kita istirahat, ada yang makan, ada yang sholat maghrib dan sebagainya. Nah kebetulan saya sholat maghrib lagi mang. Di salah satu warung nih, ada warung, ada musolanya.
Kan saya sholat sendiri nih mang. Saya ambil wudhu lagi nih. Ambil wudhu, siap sholat wudhu, udah saya sholat sendiri. Gak ada yang mau sholat, gak ada. Saya sendiri nih sholat nih. Waktu saya takbir pertama, Allahu Akbar gitu mang ya. Saya agak noleh dikit kayak sosok itu tadi ada di sebelah kanan lagi mang. Nah jadi dibilang kusuk enggak karena kok ngikut lagi ya gitu seperti. Tapi saya segera siapkan sholat maghrib tadi mang. Segerakan siap sholat maghrib, saya sholat 3 rakaat sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat lagi dia mang, sosok itu tadi. Tujuannya nggak tahu makhluk ini tadi, sosok ini tadi ngikut saya kenapa gitu. Jadi setelah sholat saya doa, saya minta nih sama Allah. Ya Allah, kalau saya mau perjalanan ini ke Aceh, kalau ada gangguan-gangguan negatif ya minta tolonglah jangan diganggu-ganggu karena saya biar fokus nih sampai ke Banda Aceh sampai tujuan. Nah dalam doa saya minta seperti itu mang. Nah siap sholat saya ngerokok sebatang nih mang ya di luar musola itu tadi. Sambil yang rekan saya bawa itu tadi makan malam lah mereka. Karena malam saya ngerokok emangnya biasalah driver mang ya untuk sebatang 2 batang gitu kan. Ya jadi waktu saya ngerokok ini saya ngomong nih dalam hati, siapapun kamu yang dari 2 kali udah melihatkan wujudnya, minta izin lah dulu untuk wujudkan sekali lagi di depan saya. Untuk tujuan kamu siapa? Memunculkan wajahnya gitu mang. Tapi nggak lama mang, sepintas saja gitu. Cuman padat dia gitu mang. Nah saya kan bisa seperti ngeliat gitu juga mang ya. Jadi saya sambil ngerokok juga saya lihat. Alhamdulillah emang di doa saya dikabulkan Allah, wujud nih makhluk ini, sosok yang berjubah ini tadi mang. Di depan saya dia wujud. Nah dengan gaya seperti ini mang. Dia tangannya begini, jenggotnya sambil digini-giniin mang. Jarak saya di sini kurang lebih di posisi mamang lah duduk. Nah, jadi saya lihat gini dari bawah sampai ke atas. Subhanallah, saya bilang itu mang. Wujudnya ganteng, dia pakai sorban, mancung, jenggot putih, pakai jubah putih mang ya, dengan begini. Gagah gitu ya? Gagah lah gitu mang. Saya terdiam mang. Begitu saya lihat wujud dia muncul gitu, saya diam. Astagfirullahaladzim, saya sapu muka saya mang, udah rokok saya habisin, saya buang. Udah saya jumpai langsung ini yang saya bawa itu mang, yang rekan-rekan yang mau ngerental saya itu. Saya datangi ke warung, udah gimana kita lanjut lagi nggak? Ini udah jam 7 lewat nih, saya bilang itu. Yaudah kalau udah siap yuk kita lanjut lagi. Nah, jadi sebelum saya meninggalkan tempat itu, saya bilang gini mang, saya ngomong sendiri, kalaupun kau muncul tadi, nantilah kita selesaikan, kita jumpa sampai saya di tujuan gitu mang. Saya bilang gitu dalam hati. Karena saya mau fokus nih bawa ini. Karena perjalanan dari jam 7 tadi kurang lebih 6 jam lagi perjalanan sampai di Banda Acehnya mang. Nah saya lanjut lagi, udah semua persiapan udah beres. Lanjut lagi perjalanan mang. Perjalanan sampailah di kota Banda Aceh mang. Nah di kota Banda Aceh kita nginap di Hotel Aceh Darussalam. Tepatnya di kota itu mang. Kita cari hotel, kita nginap. Nah kebetulan saya kan driver mang. Nah driver dikasih 1 hotel dong. Dari rekan-rekan yang lain kan. Yang lain mungkin 1 kamar 2 orang, 1 kamar 2 orang. Nah saya sendiri. Kita masuk hotel, istirahat. Saya beres-beres, saya mandi. Setelah mandi saya sholat isya mang. Nah setelah saya sholat isya sendiri di kamar hotel, saya gulung sajadah apa segala macam. Saya duduk nih mang di pelataran kamar. Pelataran kamar itu sambil ngeteh. Saya buat teh, seduh teh. Saya ngerokok juga di luarnya kan nih ada kamar nih mang. Nah ada pintu untuk mandang di luar nih. Kayak semacam apa ya namanya. Kayak balkon atau apalah namanya gitu. Untuk mandang keluar gitu mang. Ada pagarnya juga. Teras kamar lah gitu kan. Nah saya ngerokok di situ. Nah di situ saya yakinkan lagi. Saya ngerokok sambil bilang gini mang. Makhluk yang tadi kalau misalnya mau muncul lagi silahkan. Coba komunikasi dengan saya. Soalnya saya udah sampai nih di Banda Aceh. Karena dari tadi mulai dari perjalanan 2 kali loh. Saya lihat kamu. Ketiga kali bahkan di hadapan saya tadi itu. Dengan gagahnya itu tadi mang ya. Nah saya mau pengen lihat lagi kamu. Coba
kamu tunjukin lagi. Nah saya baca amalan juga Mang ya, yang saya pelajari juga dari tim SCM. Saya buat baca amalannya. Nah, alhamdulillah Mang, wujud lagi beliau Mang. Wujud lagi beliau, tapi nggak ada ngomong, nggak ada komunikasi gitu. Gitu muncul saya lihat, saya tatapin aja. Oh ini wujud kamu ya. Baru ini saya perhatikan wujud kamu. Tinggi Mang. Lo dari lantai ke hampir kena ke inilah dia Mang. Atap gitu. Atapnya teras hotel. Saya lihat, saya ngerokok, saya teringat sama almarhum buyut saya. Cuman apakah benar itu buyut saya atau enggak, saya kan nggak tahu Mang ya. Karena saya kan baru pertama hadir di situ, melihat sosok itu seperti itu. Jadi singkat ceritanya Mang, saya ngobrol begitu, saya lihat, saya sambil ngerokok juga, saya lihat udah nggak seberapa lama dia hilang Mang. Dengan muka senyum aja Mang, untuk menebarkan misalnya selamat datang lah di Banda Aceh. Kurang lebih seperti itu Mang, kayak dari cara penyampaian mimik muka dia ya. Saya kayak disambut, ya udah selamat datang di Banda Aceh. Ya udah itu aja Mang. Jadi udah saya capek, saya udah selesai ngerokok, saya balik ke kamar, saya istirahat. Nah istirahat, belum ada mimpi apa-apa Mang. Biasanya kayak gitu kan langsung masuk nih ke mimpi. Nah alhamdulillah nggak ada mimpi. Sampai subuh saya sholat, bangun apa segala macam, kita cari sarapan nih. Kebetulan di kamar udah standby semua ya teman-teman yang mau sarapan, kita sarapan di hotel. Sarapan turun ke bawah, kita sarapan bareng nih. Udah sarapan bareng, kita melakukan aktivitas lah di Banda Aceh Mang. Kita pertama itu ziarah ke makam yang dekat hotel itu, ada sih namanya makam masal ya Mang ya, di daerah itu. Saya minta nih sama teman-teman di mobil, minta izin ya Kak ya, aku ziarah sebentar ya ke makam. Nggak masuk ke dalam, cuman di pintunya itu tadi Mang, pintu makam masal itu aja. Saya parkirin mobil pinggir jalan, saya jalan. Nah yang mau ziarah silahkan, nggak ada yang mau Mang, karena mungkin nggak merasa ini ya mereka ya. Nah karena saya kan merasa, saya nggak tahu juga nih di mana nih makam saudara-saudara saya dimakamkan. Makam masal yang mana nih saudara saya yang diterpa tsunami, menjadi korban tsunami 2004 yang silam. Saya masuk ke gerbangnya, saya bawa botol air mineral nih Mang. Botol, saya ucapin di gerbangnya, Assalamualaikum ya ahli kubur. Siapapun yang ada di dalam makam ini, mau termasuk keluarga saya maupun kaum muslimin dan muslimat yang dimakamkan di sini, saya panjatkan doa Al-Fatihah ya, saya kirimkan Al-Fatihah ya buat kalian yang ada di sini. Ini saya bacakan Al-Fatihah Mang. Saya bacakan Al-Fatihah, terus air ini tadi saya cuci tangan sambil cuci muka 3 kali untuk kirim doa ke mereka. Di situ saya sedih juga Mang. Kok nggak ada ya muncul entah siapapun yang saya kenal saudara saya di makam itu Mang. Nggak bisa saya lihat mereka. Maksudnya muncul lah gitu yang saya kenal dulu, termasuk nenek saya, bunda saya juga, termasuk ada sepupu-sepupu saya juga. Nggak ada mereka yang muncul Mang. Kok yang sosok ini tadi yang muncul di pintu makam itu tadi gitu, sosok kayak yang bersorban putih ini tadi Mang. Nah dia muncul lagi Mang, waktu saya minta panjatkan doa supaya keluarga saya muncul untuk melihat mereka, yang muncul sosok ini tadi. Jarak saya sama beliau itu kurang lebih ada 3 meteran lah ya. Dia berdiri di salah satu makam, penanda gitu. Nisan. Ya, bukan nisan Mang, ada penandanya gitu. Maksudnya titik-titik ada semacam penanda ya, seperti pohon, bunga gitu kan. Nah, dia berdiri di situ. Yang saya perhatikan, ini kayak sosok yang muncul kemarin itu juga gitu. Apa sih yang mau dikasih tahu beliau nih ke saya gitu. Nah jadi singkat ceritanya saya udah nggak pala open lagi sama beliau. Udah siap saya cuci muka, udah saya beranjak balik ke mobil. Kita berangkat ke Museum Tsunami Mang. Nah kita ke Museum Tsunami. Kebetulan pada saat itu Museum Tsunami-nya lagi pengerehapan Mang. Saya ke situ lagi pengerehapan, cuman kita bisa masuk. Nah yang 6 orang ini tadi, kakak ini tadi udah masuk. Saya sendiri di belakang nih. Saya sendiri di belakang, saya perhatiin nih semua sekeliling. Nama-nama korban tsunami kan ada itu Mang ya di museum itu ya. Nah saya lihat namanya, yang namanya
cut mutia, cut ini nggak kebaca ya karena rame mang ya. Nah jadi sewaktu saya masuk ke situ ini perasaan nih badan berat mang, kayak ada yang nempel gitu mang. Kok aku masuk ke ruangan yang ada nama-nama ini kok perasaanku beda ya gitu. Nah jadi waktu saya perasaan badan berat, kepala berat, gede, kok ada yang mau masuk nih gitu mang. Nah, saya doain jangan masuk dulu lah kan gitu. Kayak ada yang masuk karena pekanya gitu kan, kayak ada yang nempel, kayak ada yang mau masuk gitu mang. Tapi saya coba jangan masuk dulu, nanti berabe siapa yang netralisir kan gitu mang ya. Udah saya lawan, saya apain segala macam, udah saya keluar dari situ. Nah, saya keluar dari museum itu, saya duduk di taman-taman. Nah, saya perhatikan inilah museum tsunami itu. Mungkin nama-nama korban tsunami termasuk keluarga saya emang ya ada di situ. Nah, tapi ya udahlah, saya bacakan Al-Fatihah sajalah. Nah, setelah dari museum tsunami kita ke ada namanya kapal terapung mang. Nah di kapal terapung ini kita lihat wisatanya di situ. Kita kan ada pemandu nih mang ya, untuk membawakan kita ke area-area kapal terapung ini. Inilah kapal yang dibawa tsunami yang sampai ke titik itu mang, yang nggak bisa dibalikin lagi ke laut. Nah, dia jadi tetap di situ. Nah jadi kapal ini nih waktu saya naik nih tangga pertama mang, itu bau sekali mang, bau amis lah, bau busuk lah gitu mang, yang saya cium ya. Karena orang lain juga sama bisa mencium bau gitu. Enggak, kalau yang lain saya nggak tahu mang, ini saya pribadi gitu mang. Saya yang lain kan udah naik nih mang ke anak tangga untuk melihat-lihat lokasi kapal terapung ini tadi. Nah saya waktu menginjakkan kaki ke kapal ini tadi masih tangga pertama nih, saya cium kayak ada bau amis, bau gitu ya. Saya peka nih terhadap yang seperti itu mang ya. Mungkin Kayak masih baru gitu ya. iya kayak masih baru, padahal udah 2004 yang silam. Jadi saya tanya nih sama yang ini, bang, ini kapal ini waktu dia kesini pasti banyak ya jenazah di bawah kapal ini tadi. Ya banyak lah bang, katanya gitu kan, dengan logat-logat Acehnya lah gitu kan. Banyak lah bang. Kenapa bang? Iya bang, aku waktu mau minjakkan kaki agak tercium aja nih bau-bau yang nggak enak di sini. Apa pernah ini dilakukan pengajian atau apa segala macam untuk kirim doa? Karena kan kapal ini kan nggak terangkat nih. Otomatis kan pasti ada jenazah yang dibawa kapal itu tadi, yang dibawa air tsunami itu tadi. Jadi kata penjaganya tadi, kita setiap malam Jumat kita ada melakukan pengajian di sini bang, katanya gitu. Kirim doa, iya. Abang kayak dari tadi ada ngerasain ini ya di lokasi nih katanya. Iya sih bang, cuman saya kenalan nih sama abang ini tadi. Khusus bang orang Sibolga, cuman kesini mau berjalan wisata lah, perjalanan wisata sama rekan-rekan yang 6 orang tadi. Jadi kebetulan aku kan dari Aceh nih bang. Kebetulan keluarga aku dulu kena tsunami. Jadi aku nggak tahu nih di mana keluarga aku dimakamkan. Nah jadi abang itu dengar cerita ya ceritainnya lah semua tentang kapal terapung ini tadi, kenapa bisa sampai di situ. Dan di bawah kapal terapung ini tadi bahkan di mana ya saya bilang, kapal nih sekarang udah dibangun nih taman-taman pinggirnya. Nah di bawahnya tuh kayak ada semacam parit-parit kecil bang. Nah saya bilang bisa nggak aku ke situ bang? Saya bilang ngapain bang, katanya gitu. Enggak, mau melihat ke situ, mau ngerasain kayak ada energi yang manggil aku ke situ. Abang berani kali, padahal kami di situ nggak bisa ke situ, katanya. Enggak bang, minta izin. Aku minta izin nih bang, kalau abang kasih ya aku ke situ, kalau enggak ya nggak apa-apa bang. Ya udahlah bang, ayolah. Tapi ku kawani ya, mana tahu abang terjadi apa-apa, ya aku biar tahu, biar ku kasih tahu sama kawan-kawan, katanya. Oke, saya ke dekat semacam parit-parit kecil itu. Nah saya berdiri di situ bang. Saya pegang kapal terapungnya, saya rasakan kayak ada yang minta tolong nih di dalam, di bawah kapal ini tadi. Kayak ada panggil-panggilan, kayak minta tolong, yang pengap, yang apalah. Jadi saya pegang dinding kapal terapung ini tadi, saya kayak ada dengar seperti itu bang ya.
Ya dia minta tolong. Jadi saya bacain aja, aku nggak bisa nolong, aku nggak bisa apa-apa, mau siapapun kalian yang ada di situ, ya udah tenanglah di situ, baliklah ke alam masing-masing. Saya bacakan Al-Fatihah. Sedih nih Mang kalau saya cerita nih soal tsunami dulu kan. Saya bacakan Al-Fatihah, kirim doa, udah kirim, udah Bang ya, nggak ada apa-apa Bang, kata penjaga ini tadi Mang, nggak apa-apa, udah Bang, ayo kita lanjut naik ke atas. Udah kuat lagi Bang, nggak masalah, nggak ada kemasukan apa segala macam, kata gitu. Nggak Bang, aman. Udah kita naik ya, yuk naik ke atas, kita masuk ke deck pertama nih. Sebetulnya kapal terapung ini kapal PLN ya kalau nggak salah ya, kapal terapung PLN yang itu pemasok listrik, yang pada saat itu lagi berlabuh di Aceh, mungkin karena tsunami dibawa ke tengah. Jadi rata-rata di dalam itu kayak mesin-mesin pembangkit listrik gitu lah Mang ya. Jadi waktu saya naik ke situ, saya lihat mana yang 6 lagi nih teman-teman saya itu. Saya kan takut juga Mang, karena ninggalin mereka. Saya kan udah pisah dari mereka. Mereka ada yang foto-foto, selfie segala macam ya. Saya pastikan dulu mereka keadaannya aman. Rupanya mereka udah di ujung sana nih, udah asik lah foto-foto, berselfie ria gitu kan, dokumentasinya. Ya saya masuk ke dalam lokasi ini tadi sama si penjaga lokasi itu tadi. Jadi waktu saya di lokasi tadi ada nih salah satu sosok juga mewujudkan dirinya Mang. Itu sosoknya wanita Mang ya. Ini wanitanya dia di balik semacam gardu atau apa itu mesin itu ya. Dia nundukin gini Mang. Rambutnya terurai ke bawah kan. Dengan posisi nangis dia Mang. Waktu saya di depan nih, saya bilang nih sama abang yang ini penjaga ini tadi. Bang, lihat itu enggak? Iya lihat. Kenapa Bang? Bisa nggak aku samparin ke sana? Cobalah Bang, katanya gitu. Abang dari tadi kayak peka kali ya sama yang makhluk-makhluk seperti itu ya kata. Si abang itu juga peka juga ya? Peka juga dia, makanya dia dampingi saya terus Mang. Karena dia bilang nanti takut abang entah kerasukan entah apa kan gitu. Yaudah, saya masuk ke sini, saya datangin, mau saya samperin. Waktu mau saya samperin dia agak menjauh nih. Saya dekatin dia agak menjauh nih. Sambil nangis juga Mang. Saya tanya nih sama abang ini tadi. Bang, itu korban tsunami ya? Iya kayaknya Bang. Cuman tak kenapa dia muncul, karena kita masuk ke sini, abang ada, dia muncul Bang. Biasanya itu udah kami ini, maksudnya jangan di sini-sini lagi karena ini kan tempat untuk wisata ya gitu, jangan mengganggu. Nggak apa-apa lah Bang, mungkin dia mau menunjukkan eksistensinya bahwa dia mungkin memang korban tsunami dulu yang mungkin dia belum sempat dimakamkan atau apa, dan kemungkinan juga dia korban dibawa kapal terapung ini tadi. Ya udah Bang, abang lah mau kirim doa terserah lah Bang, karena aku udah nggak enak badanku Bang, karena di ruangan ini udah pengap gitu kan. Ya udahlah, saya bacakan Al-Fatihah, siapapun kamu mau korban tsunami atau apa, ya udahlah saya bacakan Al-Fatihah, sehatlah apalah, maksudnya jangan lagi di lokasi nih, damailah pulang atau di alamnya kan gitu Mang ya. Saya doakan, alhamdulillah udah saya keluar. Kita mau ke ujungnya sana Bang. Ya udah Bang, kalau abang mau ke sana aku udah nggak sanggup lagi Bang, kata yang penjaga ini tadi kan. Ya kalau abang nggak sanggup lagi, aku nggak usah lah, nanti ada apa-apa juga aku di sini Bang, nggak siapa yang ngeliat aku kan gitu. Ya udah Bang, kita balik aja lah. Abang banyak kali mau abang lihat-lihat di sini kan gitu. Ya namanya Bang kan kita mau pengen tahu di sini. Iya, tapi abang lihatnya yang lain-lain Bang, bukan berwisata, mau foto mau apa bukan. Abang lihatnya yang sosok-sosok yang muncul kan gitu. Ya sekalian juga lah Bang, sambil wisata jalan-jalan, yang mau peka ya bisa ngelihat ya nggak apa-apa Bang. Ya udah keluar aja lah kita Bang, saya bilang gitu. Keluarlah kami. Setelah keluar jumpa lagi sama tim rekan. Kita balik ke mobil setelah dari kapal terapung ini tadi. Kita istirahat dulu, makan siang nih Mang. Saya cari makan rumah makan yang buka pada saat itu hari kita Selasa lah. Kita berangkat kan malam Selasa nih dari Sibolga. Sampai istirahat Selasa pagi, kita aktivitas, siang kita makan siang di dekat Pantai Ulele namanya Mang. Nah kita niatan mau nyebrang dari Pantai Ulele itu menuju ke Pulau Sabang.
Nah gitu. Jadi setelah dapat rumah makan, saya parkirin mobil, saya ajak mereka makan siang dulu. Sebelum kita nyebrang, kita makan dulu nih. Siap makan siang, lanjut lagi nyebrang lah ke pelabuhan itu tadi. Jadi mobil nih saya parkir nih Mang di pelabuhan ini tadi. Mobil yang saya bawa dari Sibolga, saya tinggal di pelabuhan. Jadi ada dari teman-teman yang ada di pelabuhan itu menawarkan jasa bahwa kalau di pelabuhan di Pulau Sabang ada mobil jasa bisa dirental juga gitu. Jadi nggak usah capek-capek bawa mobil untuk nyebrang kan gitu. Ya udah sepakat kita dengan harganya sepakat. Ya udah mobil saya tinggalin di pelabuhan, saya kunciin, saya kasih nomor ininya parkirnya sama petugasnya, petugas pelabuhan. Udah dikunci semua Bang, udah apa segala macam aman Bang ya, tas sudah dibawa semua, udah kita bawa tas masing-masing nih Bang. Kita masuk kapal sejenis kapal ro-ro ya gitu, kapal penyeberangan yang ada mobil-mobil juga bisa masuk nyebrang. Kita masuk ke kapal, kita nikmati suasana penyeberangan. Alhamdulillah perjalanan kurang lebih 20 menit ya untuk ke pelabuhan Pulau Sabangnya. Sampai pelabuhan Sabang, saya telepon nih yang nawarin jasa mobil tadi. Bang, kami udah sampai pelabuhan. Mobilnya mana Bang? Ya udah Bang, abang keluar pelabuhan, lihat ke kiri nanti, abang ke kiri nanti saya arahkan kata gitu. Nah ini telepon masih nyambung nih, masih komunikasi. Saya keluar dari kapal, nyebrang, lihat ke kiri, ada tuh mobil Innova juga, plat BL, tahu nomornya saya lupa. Kuncinya udah di situ. Loh, kok kuncinya di situ Bang? Ya udah nggak apa-apa, nggak bakalan hilang mobil Pulau Sabang katanya gitu. Mau kemana dia lari bawa mobil kan gitu. Ya udah Bang, jadi mobil ambil ya. Jadi ambil aja lah Bang. Jadi bayaran gimana nih Bang? Nanti udah selesai ya Bang, tinggal nanti kita kontak atau transfer atau anggota datang ke situ katanya. Ya udah Bang, mobilku bawa ya. Oke, saya ambil mobilnya, saya jemput nih teman-teman yang tadi. Saya susun lagi barangnya, tasnya segala macamnya, udah kita masuk dalam mobil, kita lanjut ke penginapan lah di Pulau Sabang yang tepatnya di pinggir pantai itu Mang ya. Ada penginapan di situ semacam wisma atau apa ya gitu, untuk melanjutkan besok pagi kita nyebrang ke namanya Pulau Rubiah itu tadi Mang. Perjalanan kurang lebih 10-15 menit lah ke Pulau Rubiah itu tadi. Nah sampainya di Pulau Rubiah ini pakaian teman-teman nih udah ada yang pakai kaki-kaki bebek itu Mang ya, udah pakai kacamata, pakai selang itu yang untuk ke atas ini tuh. Terus pakaian ini safety-nya pelampung. Ya saya juga pakai itu Mang. Karena semua diwajibkan pakai itu karena di Pulau Rubiah itu tadi kita bakalan snorkeling, nyelam, terus berfoto lah di dalam air untuk ikan-ikan yang ini ya Mang ya. Sama ada juga si pemandunya katanya di situ. Jadi sampainya di Pulau Rubiah, nah teman-teman ini tadi pergi ke tempat rehatnya. Nah saya di belakang nih Mang. Saya di belakang, perasaan saya udah nggak enak Mang. Ini udah di Pulau Rubiah. Saya lihat map, kita udah di ujungnya pulau ini. Pulau Sumatera ya, Banda Aceh, Pulau Sabang. Terus ada lagi pulau di ujungnya lagi namanya Pulau Rubiah yang kecil. Kalau di map itu kecil nih pulaunya Mang. Saya udah di sini ya, jauh kali perjalanan ini ya kan gitu. Cuman udah perasaan udah gak enak nih. Karena waktu hentakan kaki pertama di pulau itu kayak aneh ya gitu suasananya. Kayak gak enak lah gitu ke pribadi saya Mang. Cuman yang teman-teman saya pastikan udah rehat ya mereka di sana. Jadi saya di sini berdiri, saya lihat dulu sekeliling, udah saya jalan. Bismillahirrahmanirrahim, saya jalan. Cuman saya lihat jalan berapa meter ada ke kiri nih Mang. Ke kiri inilah saya datangi, kayak semacam makam gitu Mang, makam yang lama lah gitu. Makam lama, saya ke kiri, saya lihat ada makam, nisannya cantik, bentuknya cantik, terus ada seperti bangunan gitu yang bertuliskan latar belakang makam ini tadi gitu Mang. Nah saya baca di situ nama makamnya Umi Sarah Rubiah. Jadi Umi Sarah Rubiah ini adalah orang yang pertama kali mijakkan kakinya di pulau itu. Makanya nama pulau ini dinamakan Pulau Rubiah. Jadi pekerjaan beliau dulu guru mengaji. Jadi dari Sabang beliau naik perahu. Kalau kita flashback ceritanya Mang ya, beliau naik perahu mendirikan pengajian di situ. Jadi masyarakat ikutlah mengaji dan belajar agama Islam di situ. Jadi singkat ceritanya beliau itu dimakamkan di situ beserta suaminya. Jadi
saya silaturahmi lah ke situ dengan ziarah lah gitu Mang ya. Air yang saya bawakan saya siram, saya cuci muka. Saya bilang nih dalam hati, Umi, aku jauh nih dari Sibolga, membawa teman-teman mau menikmati alam di Pulau Rubiah ini. Dampingi aja lah yang baik-baik selama aku di pulau ini. Itulah saya baca, saya bilangkan di makam itu tadi. Saya sapu muka, dah saya balik nih, balik mau jalan. Gak berapa lama saya noleh balik ke belakang. Saya lihat berdirilah sosok Umi ini tadi Mang. Sosoknya tinggi, pakai jilbab nih, mata biru, hidung mancung, jilbabnya sampai selutut Mang, selutut, dengan pakaian putih beliau lah, seperti jilbaber gitu ya Mang. Jilbabnya gede, panjang sampai selutut, dengan paras dia senyum. Saya lihat ini nggak Umi ini tadi, diri dia di balik nisan itu tadi Mang. Dia diri sampai gini melihat gitu senyumnya. Saya senyumin balik. Inilah, dah saya balik, saya nikmatilah wisata di situ. Kok bisa tahu sosok Umi itu? Karena saya yakin hanya beliau aja yang di situ. Sosok Umi itu tadi karena parasnya wanita, dia pakai jilbab, berarti ini nih Umi ini tadi. Nah setelah beraktivitas di situ Mang, nih kami balik nih ke penginapan balik, naik perahu itu tadi. Maghrib, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib istirahat lah, makan udah diantarkan ke kamar. Malam itulah saya mimpi Mang. Nah di mimpi itu Mang, saya berdiri di pinggir pantai itu, mau jalan ke pulau itu tadi. Dalam mimpi itu saya mau jalan, saya lihat Umi itu udah nunggu di pulau itu tadi. Udah nunggu di pulau itu tadi dengan kayak bercahaya gitu Mang. Ada cahaya nih di belakang dia. Saya lihat gini, itu Umi tadi ya, kayak bilang nggak usah kesini gitu, nggak usah katanya gitu kan. Saya juga mau jalan juga, cuman perasaan saya berjalan nih Mang. Rupanya ada penjaga penginapan. Saya keluar dari kamar, dilihat dia, saya keluar dari kamar, saya mau ngelompat katanya ke laut itu tadi. Perasaan saya kan dalam mimpi itu saya udah di pinggir pantai nih, di pinggir laut ini mau jalan ke sana ke pulau itu. Cuman dilihat si penjaga ini tadi, disadarkan lah kan gitu Mang. Bang mau ngapain kata gitu. Saya lihat mau ke sana, saya bilang gitu Mang. Cuman perasaan saya di situ mimpi Mang. Cuman disadarkan lah, ditepuknya lah saya Mang. Bang ngapain udah jam 2 ini katanya, mau ngapain ke laut kata gitu. Sadar lah saya Mang. Astagfirullahaladzim, saya dalam hati, mimpi, abang mimpi atau apa nih katanya. Enggak aku mau melihat-lihat, saya bilang gitu, karena udah kadung malu Mang kan. Karena siapa itu yang mukul? Penjaga penginapan pantai itu Mang, ada yang patroli gitu kan gitu. Biasanya katanya ada sih yang patroli gitu, penjaga itu, mana tahu ada yang tiba-tiba entah ke laut atau apa. Nah kebetulan dia jumpai saya udah di pinggir pantai itu Mang. Perasaan saya di situ mimpi, padahal saya jalan dilihat dia. Kok bisa Bang lihat aku? Ya abang mau melompat ke laut itu katanya gitu. Enggak iya makanya ikut tepuk abang mimpi pasti kan. Enggak udahlah mau tidur aku kan gitu Bang. Ya saya balik lagi ke kamar, saya cuci muka nih Bang. Saya duduk di tempat tidur, saya mimpi, kok aku mimpi ya mau ke pulau itu kan gitu. Udahlah besok aja lah itu, lanjutin tidur lagi lah, udah capek satu harian main-main di Pulau Rubiah itu tadi. Jadi mimpi kedua lagi Mang, cuman di mimpi kedua itu dia cuman pesan katanya, makasih ya udah ziarah ke tempatku, kita kayak ada kontak batin keturunan darah gitu Mang. Itu pesan dia di mimpi saya itu. Saya bilang emang kenapa, rupanya kayak ada kontak batin gitu. Terjadilah komunikasi gitu Mang, komunikasi dalam mimpi itu kan. Nah, dibilangnya saya ada keturunan dari dia gitu. Nggak tahu lah leluhur gitu Mang ya. Mungkin karena dilihatnya saya datang ke situ langsung ziarah ke tempat dia gitu, dia ngucapin terima kasih. Jadi entah ikatan batin apa seperti apa saya juga nggak tahu, cuman di dalam mimpi itu yang dipastikannya Mang. Pastikannya itu lah mau disampaikannya ke saya gitu, kita seperti ada ikatan batin. Cuman mungkin lah leluhur lah itu Mang ya.
tiba sampai subuh, saya bangun, saya sholat subuh, sambil duduk dulu kan sholat subuh, saya berdoa. Kalau memang yang di mimpi saya itu baik, tujuannya baik, ya udah nggak apa-apa, ikut aja deh kan gitu. Mungkin bisa jadi kodam spiritual gitu mang ya, kalau misalnya dia baik atau apa segala macamnya. Ya udah, saya siap sholat subuh, pagi kita balik ke Pulau Sabang tadi mang, ke pelabuhan Pulau Sabang tadi. Kita hanya 1 hari 1 malam aja situ mang kan. Kita balik, kebetulan kita udah di hari Jumat nih. Jumat pagi kita gerak dari penginapan di Pulau Sabang, terus nyebrang. Jadi saya telepon lagi nih yang punya mobil. Saya telepon, bang, aku udah mau balik nih, mau nyebrang. Mobil di mana aku buat? Udah bang, buat aja di situ. Nanti ada anggota yang jemput, kata gitu. Texas sekali ya di sini yang rental mobil, tinggalin kunci. Ya nggak apa-apa bang, katanya. Siapa yang melarikan mobil di Sabang nih? Karena udah pulau dia kan gitu. Udah, tinggalin. Duitnya di mana bang? Udah nanti datang anggota katanya. Ya, saya rental di situ kebetulan 150.000 1 hari mang, untuk rental 1 mobil aja. 150.000 saya bayar sama anggotanya, udah kasih ya bang ya. Kita kebetulan di situ naik kapal cepat mang, karena kita biar sampai di Masjid Baitur Rahman Jumatan. Jam 10 berangkat, sampai di Pelabuhan Ulele tadi, sampai kita jemput mobil lah yang saya tinggal di parkiran pelabuhan. Saya ambil mobil, saya susun balik barangnya, kita menuju ke Masjid Baitur Rahman. Nah di Masjid Baitur Rahman inilah saya ngingat lagi masa lalu yang waktu tsunami 2004 itu mang. Kebetulan waktu 2004 yang silam, itulah titik terakhirnya air naik sampai ke pusatnya kota Banda Aceh. Disitulah air terakhir mutar-mutar, nggak kemana-mana lagi. Mulai dari ujung pantai sampai ke masjid itulah dulu. Saya lihat dulu 2004 masjid itu banyak lumpur di mana-mana lagi tuh mang ya. Sekarang udah tertata rapi, bagus. Saya sholat Jumat di situ. Saya minta doa, siapapun yang ada di Banda Aceh ini, mau dimanapun keluarga aku yang di Banda Aceh ini, aku panjatkanlah doa di hari Jumat ini. Kirim doa lah ke mereka. Selesai sholat Jumat, saya nginap balik di hotel Aceh Darussalam tadi mang, sama teman-teman ini tadi. Nah sampai nginap di situ, nginap 1 malam, kita jalan balik lah besoknya. Nah ini badan selama di Aceh ini mang, kalau dibilang berat terus mang, karena banyak yang ini mang, yang mau nempel lah, yang mau menunjukkan eksistensinya lah, makhluk-makhluk tak kasat mata itu kan. Jadi alhamdulillah bisa dinetralisir sendiri. Cuman pada saat kita udah fix mau jalan pulang besok pagi, di perjalanan dari Banda Aceh menuju ke Medan, kita nih ganti rute nih mang. Kita berangkatkan via pantai barat nih, kita baliknya via timur nih, dari Banda Aceh ke Sigli ya kalau nggak salah, Lok Sumawe, terus Langsa, kemudian Medan. Nah sebelum sampai perbatasan udah jam 8 malam nih mang, udah jam 8 malam. Nah disitulah saya udah berat nih mang. Ngantuk sih enggak ngantuk, cuman badan udah berat. Kayak beratnya gimana ya, kayak perasaan kayak ada yang nempel lah di ini. Jadi nyetir pun mobil udah gini nih di steward. Jadi saya bilangin nih sama kakak yang di depan, kak kalau misalnya nanti aku ke depan ada nggak sadarkan diri, ini kan ada air putih kak, air aqua nih, air mineral, bacakan aja Al-Fatihah sama sholawat sama qul huwallahu apalah segala macamnya, nggak bacakan, nanti minumkan sama aku kak ya. Kenapa dek, katanya gitu, soalnya udah berat kali badanku. Kalau berat istirahat lagi kita. Enggak, udah nggak tahan lama lagi kita kak, kita belum sampai perbatasan ini perjalanan kita malam ya kak ya. Saya paksain juga nih, cuman itu aku pesankan kak ya, kalau aku nanti ke depan mobil rasa-rasa aku udah nggak sadarkan diri, yang ku bilang tadi lah buat ya. Jadi sontak saja yang di dalam mobil kan kaget, loh kenapa bang, ada yang memanggil bang, ada yang ngambil dek, kenapa itu bang? Enggak kak, pokoknya nanti itu aja yang buat aku pesan sama kakak ya. Udah singkat ceritanya bang, udah nggak tahan nih, saya parkiran mobil di pinggir, saya buat lampu hajat nih, saya ke depan, keluar pintu mobil, saya tutup mobil, saya ke depan, tepar langsung, saya nggak sadarkan diri mang. Tepar nggak sadarkan diri, perasaan saya kayak entah kemana lah gitu,
kayak menetap di salah satu di kota Banda Aceh nih. Jadi setelah itu singkat ceritanya yang saya pesankan sama kakak tadi dibuatlah sama beliau, disadarkanlah sama kakak itu, disapukan, alhamdulillah balik sadar. Nah saya terduduk di depan mobil nih, di depan mobil nih, bemper depan nih, saya terduduk begini Mang sambil minum. Saya video call nih tim SCM dari Sibolga. Kebetulan saya telepon, ngangkat, saya video call. Assalamualaikum, saya bilang gitu. Waalaikumsalam. Kenapa San? Pantau dulu aku Buya, kayak nggak enak kali perasaanku gitu. Coba video call lagi nih Mang ya. Dilihat gini pakai kamera ya kan. Kenapa rupanya kan? Oh banyak kali mau ngikut itu katanya gitu Mang ya. Banyak ngikut macam mana Buya? Iya ikut. Minta tolonglah netralisir ulang lah Buya, karena aku masih perjalanan sebelum perbatasan. Oh iya, di mana posisi? Pokoknya kurang lebih setengah jam lagi sampai perbatasan lah ini antara Banda Aceh sama Provinsi Sumatera Utara gitu. Ya udahlah, ada air lagi katanya. Ada air, dibacakan. Nah, saya video call juga beliau, nah dibacakan lah alternatif dari jauh gitu Mang ya. Dibacakan, nah, saya minum lah. Saya minum air ini tadi, udah merasa agak fit. Nah ini lalu lintas rada-rada kayak ini apa? Kayak dipikir kecelakaan gitu Mang ya, karena tiba-tiba ya kan di pinggir jalan saya parkir gitu, ada orang tergeletak di depan mobil. Padahal bukan ada apa-apa kan gitu. Jadi ada yang singgah sebentar. Kenapa Bang? Ada laka ada apa? Enggak aman saya bilang. Nah respon teman-teman pada saat itu bertanya nih. Kenapa Bang katanya gitu? Enggak, nantilah di hotel ku ceritain. Kok lain kali tadi kayak ini Bang, abang kayak mau kemasukan katanya gitu kan. Emang kayak mana tadi apa aku kan gitu Bang. Sambil cerita nih dalam mobil. Iya Abang tadi kayak terkapar gitu Bang, kayak pingsan kayak apalah, kayak dibilang ada yang mau kemasukan. Cuman yang Abang pesankan sama kakak itu tadi udah dibuat yang itu baru Abang sadar. Yang kalian lihat itu apa? Ya itu tadi Bang, Abang kayak pingsan gitu. Kenapa Abang, ngantuk atau apa? Enggak, nantilah sampai di hotel ceritakan. Nantilah. Jadi yang saya video call tadi itu pun belum menceritakan apa-apa. Nantilah sampai hotel kita cerita video call lagi kan gitu. Udah besok ceritain Bang ya. Agak seram kali Abang udah mau kita keluar dari Banda Aceh ini kan gitu kata mereka. Enggak aman lah. Selalu aja lah kalian tidur aja istirahat, nanti kita sampai hotel tes istirahat. Singkat ceritanya saya udah fit lagi. Saya lakukan perjalanan sampai ke Medan. Sampai di Medan sekitar jam 12:30 malam lah itu Mang. Kita nginap di salah satu hotel di Medan. Udah istirahat mereka, saya masuk kamar, istirahat juga, ganti baju apa segala macam. Saya video call nih Buya ini tadi. Saya video call, saya tanya, Buya aku udah sampai nih di hotel Buya. Kenapa aku tadi Buya? Coba dulu ceritain. Begininya itu San katanya. Isan kan selama ini beberapa hari kan ke Aceh. Jadi selama di Aceh itu banyak leluhur dibilang, ada yang makhluk-makhluk yang pengen ngikut lah ke badan Isan itu supaya menahan, gak usah lah balik ke Sibolga gitu, kita netap di Aceh aja lah gitu. Loh kenapa gitu Buya? Ya itu tadilah permintaan mereka menurut yang Buya lihat nih, yang ngikut ke badan, cuman udah dinetralisir. Nah sekarang kita netralisir ulang ya katanya gitu, sediain air lagi, suruh lah saya mandiin, udah segala macamnya udah sesuai dengan arahan beliau. Saya video call lagi nih, udah aku mandiin Buya, udah sesuai perintah dan arahan dari Buya. Selanjutnya apa nih? Ada satu sosok yang pengen menetap di badan Isan katanya gitu. Siapa nih Buya? Yang itu tadilah yang pakai jilbab besar itu tadi katanya. Yang mana itu Buya? Ada yang sosok berjilbab besar, putih mata biru, jilbabnya selutut. Kalau nggak salah Umi Rubiah tadi saya bilang itu Mang. Itulah mungkin itu, karena dia pengen ngikut samamu. Ya kalau memang pengen ikut janganlah dibuat sakit-sakit Buya, nggak enak badanku, aku masih di Medan ini kan gitu. Belum lagi balik ke Sibolga. Iya cuman udah kita netralisir lah itu katanya gitu. Pokoknya baik-baik aja, sehat-sehat aja di Medan sampai ke Sibolga sehat. Nanti di Sibolga kita satukan katanya gitu. Disatukan dalam arti dia kalau mau ngikut yang ngikut aja. Maksudnya dalam segi positifnya sebagai kodam pendamping lah gitu.
sampai di Sibolga. Setelah perjalanan dari kurang lebih 5 hari sampai Sibolga, ini tradisi lah sama Bu Yani tadi. Jadi sosok Umi Ruberi tadi udah disatuin lah ke diri sebagai, maaf nih Mang ya, bukan mendahului Allah ya, kita bukan jadi kesannya syirik, bukan ya, cuman yang melalui beliau hadir banyak sih bisikan-bisikan yang untuk kebaikan gitu. Jadi berhasil bersinergi, berhasil ya? Iya, berhasil bersinergi juga dengan diri. Setelah energi tadi disatukan melalui Buya itu tadi, jadi banyak sih pesan-pesan yang positif melalui sosok beliau tadi, Mang. Misalnya, nih saya nih bergerak ada di musisi juga ya. Pada saat pesta, ada hiburan gitu, saya pemain keyboardnya juga. Nah, tahu sendiri lah Mang, kalau udah pemain keyboard kan, pasti kalau nggak sentuh alkohol nggak asik nih, apalagi kalau udah mainnya malam gitu. Nah, mainnya malam pasti kita wajib nih, bukan wajib sih, bagi pemain yang lain juga ada yang nggak minum, ada yang minum. Nah, kalau saya nih harus minum dulu Mang. Nah, jadi melalui sosoknya tadi ngelarang tuh. Kalau dia udah ngasih kode seperti kata gitu, nih saya lihat nih ke belakang, dia udah ngelarang nih jangan minum. Nah, namanya kita udah terpengaruh sama suasana nih, suasana musik apa segala macam, tambah lagi teman-teman udah Bang minum aja Bang biar enak kita sampai subuh nih kan gitu. Nah, saya minum lah nih Mang, saya minum. Nggak berapa dua hari kemudian saya tepar sakit Mang. Itu setelah kejadian 2 bulan setelah energi itu tadi disatuin ya Mang, yang melalui Buya itu tadi. Jadi banyak sih pesan-pesan yang dikasih tahu beliau, lebih taat beribadah, lebih rajin sholat. Kalau yang negatif-negatif udahlah, kamu udah punya anak istri lah, apalagi anak kamu itu kan ada yang kembar kan gitu. Kebetulan saya anak kembar juga Mang, anak kedua 3 itu ada kembar juga. Alhamdulillah saya ikutilah beliau Mang. Tapi kita bukan syirik ya Mang ya, kita ada Allah juga, mungkin melalui dia perantaraan dari Allah juga untuk mewakili ke saya lah melalui sosok itu tadi. Dan yang paling membantunya Mang pada saat nih ada kejadian nih di pekerjaan saya, di salah satu perusahaan saya bekerja, pada saat pembongkaran BBM tadi Mang, ada insiden terjadi ledakan. Nah, mungkin karena ada percikan api atau apa segala macamnya yang di luar akal manusia, ada terjadi ledakan, mungkin entah ada yang ngerokok, mungkin waktu pengawasan itu mungkin kesalahan kita lah di lapangan, terjadi ledakan itu Mang. Posisinya jarak dari saya bongkar BBM ini tadi di mobil tangki ini tadi ada kurang lebih 4 meter lah jarak saya ke pembongkaran tangki timbun ini tadi. Tangki ini di atas tongkang lah gitu kan, di atas tongkang. Nah, pembongkarannya dari mobil ini ke atas tongkang. Nah, saya berdirinya di tepat di mobil tangki ini Mang. Ya terjadi ledakan di tongkang sana, dar kata gitu. Nah, tahu Mang kejadiannya itu Mang, bola api yang biru saya lihat nih dengan bulat gini mengarah ke saya. Jadi waktu ada ledakan dar kata gitu, saya kaget. Yang lainnya saya nggak tahu, saya jatuh ke bawah nih Mang, jatuh ke samping mobil. Saya lihat nih ke atas adalah semacam tameng, semacam perisai gitu Mang, perisai pelindung. Bahwasanya bola api tadi dihalangi sama perisai ini, ke atas lah bola api ini tadi Mang. Jadi sontak saja saya sadar kejadiannya 2 hari lagi lebaran Mang. Itu posisi lokasi itu saat kondisinya puasa, 28 hari puasa, 2 hari lagi lebaran. Kejadian ledakan ini tadi Mang. Jadi saya bangun, saya lihat bola api tadi udah terbuang lah ke langit, ke entah kemana lah, terselamatkan lah gitu. Jadi saya lihat entah ke sekeliling, saya lihat lah sosok beliau itu tadi berdiri. Dia pesan, alhamdulillah kamu selamat. Makanya kalau kerja itu hati-hati, lebih teliti lagi lah dalam bekerja. Alhamdulillah kamu selamat. Itulah pesan beliau, saya lihat deh. Ya udah, makasih lah saya bilang gitu kan.
seandainya kalau nggak ada perisai mang, Allahu a'lam mang, mungkin yang lokasi yang ledakan yang menyambar bola api tadi ke mobil tangki tadi ya mungkin ikut meledak lah semua, dan orang-orang sekitar mungkin banyak yang celaka kerja lah mang kalau seandainya perisai itu tadi nggak ada. Cuman kalau yang kesananya tadi itu plat tangki apa sih itu tercampaknya ke laut semua mang, dan bola api ini tadi yang ke arah saya ini tadi. Kebetulan saya sendiri pula di situ di samping mobil tangki tadi mengawasi pengeluaran ini tadi, penyaluran ini tadi. Nah itulah alhamdulillahnya diselamatkan sama beliau. Mungkin ya bantuan Allah juga lah melalui perantara beliau juga, makanya ada perisai itu tadi yang saya lihat mang. Karena itu kejadiannya di lokasi pabrik, kita privasi lah. Cuman sekitaran lokasi pabrik udah pada nanya-nanya kan gitu, ledakan apa kan gitu. Ya udah kita privasi, intern kita sendiri yang menyelesaikan di situ. Jadi kecelakaannya nggak ada, korban jiwa nggak ada, cuman yang pingsan ada karena mungkin dengar letupan atau suaranya yang dar yang gitu kan, mungkin dia pingsan, lemah jantung atau apa. Tapi saya bukan pingsan ya, saya cuma kayak tercampak gitu, tapi posisi mana ya, kayak tertidur menghadap ke langit nih mang. Nah disitulah saya lihat tameng itu tadi mang. Jadi alhamdulillah selamat, mungkin dari bantuan Allah Subhanahu Wa Taala melalui beliau. Itulah kejadiannya setelah ada beliau sampai sekarang. Ya, alhamdulillah beliau sering dampingi saya lah mang itu. Masih ada? Masih ada mang. Kalau sekarang nih mang ya, saat posisi ini beliau di sini mang. Sebelah kiri izin, sebelah kiri ini beliau. Beliau sebetulnya enggan saya ceritain. Cuman saya minta izin karena dari kemarin. Nah salah satu yang membuat saya sakit itu mang. Saya udah bilang, saya minta izin ya, saya mau podcast, mau pengalaman cerita. Kamu ya saya anggap ya, saya angkat ceritanya. Dia bilang nggak usah gitu, nggak usah di ini, nggak apa-apa lah. Ya udah kamu bandel kali katanya gitu lah. Ya udah mungkin ya faktor fisik juga, stamina sakit ya. Tambah dari beliau juga ngelarang nggak usah jadi. Tapi saya paksa minta izin, kalau nggak mau ya udah. Ya dia dampingi juga, dia di sini nih mang. Tapi akhirnya boleh ya? Akhirnya boleh. Makanya saya hadir ke sini. Ya udahlah ceritain aja apa adanya, nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dikurang-kurangi, yang apa adanya kamu alami aja. Nah selama beliau mendampingi itu ke keluarga gimana? Mengganggu atau nyaman? Untuk ke keluarga nyaman aja sih mang, cuman anak saya yang kembar sering lihat dia gitu. Yang muncul ya? Iya muncul ya di rumah. Kadang kata anak, papa itu siapa yang pakai jilbab putih kayak umi-umi, kayak guru mengaji kami kan? Nggak ada, itu apanya itu, nggak apa-apa, itu yang baiknya itu, saya bilang gitu. Istri tahu? Istri tahu. Jadi ya alhamdulillah lah, biar lebih baik lagi lah papa katanya gitu. Karena selama ini kan negatif terus ya. Selama saya didampingi itu saya udah nggak bergerak di bidang musik lagi mang. Saya fokus di kerjaan. Ya kalau ada job-job rentalan saya tetap juga di hari-hari libur, atau kalau bisa saya cuti dari kantor. Ya udah kegiatan saya seperti itu aja mang. Udah nggak entertain lagi ya? Udah nggak entertain lagi. Tapi kalau ada job yang saya manggil, saya lemparin ke teman. Ya udah kamu aja main di sana gitu. Ya. Aku nggak usah lagi gitu. Takut terlibat tuak lagi ya? Takut terlibat tuak lagi. Mungkin dari beliau, dari siapa namanya? Umi. Dari Umi ya. Rubiah. Umi Rubiah ini ada pesan ke abang. Untuk kita ya, maksudnya pesan ke abang untuk kita. Ada nggak? Beliau cuma mengatakan kalau itu tadi, kalau menceritakan jangan berlebihan, jangan kurang gitu. Maksudnya apa adanya ceritanya. Cuman kalau untuk tim ini beliau bilang kalau misalnya mau menggambar saya nanti, cari aja yang sesuai yang saya bilang tadi, yang saya ceritakan tadi. Maksudnya parasnya yang berjilbab, mata biru, hidung mancung, terus jilbabnya sampai ke sini. Biasanya Bang Yoga nih yang bisa ya? Iya, biasanya Bang Yoga nih bisa gambarkan. Karena nanti kita minta Bang Yoga bisa, untuk nanti gambar kita ya? minta bantuan Bang Yoga nanti untuk mensketsa beliau. Terakhir, dengan adanya beliau ini nyaman atau enggak menurut Bang Ihsan? Nah dengan hadirnya beliau ya kita tambah nyaman lah Bang. Maksudnya dalam kita komunikasi dengan seperti pejabat-pejabat atau yang speknya di atas kita lebih percaya diri lah gitu.
Jadi tanpa kita sadari ya kita berani-berani aja gitu. Ya kita anggap ya dia manusia biasa juga. Cuman kategorinya kita dari sopan santun, dari komunikasi juga kita sesuaikan lah gitu Mang. Itu aja sih Mang. Oke. Cuman Kalau untuk rezeki? Dari alhamdulillah dari rezeki ya bukan kita syirik, bukan kita mendakwa Allah. Ya alhamdulillah ada aja sih rezeki Mang. Ada tuntunan gitu ya? Ada tuntunan. Nah kalau misalnya saya ada nih mau ngerental, dia bilang nggak usah lah, itu nanti disalahgunakan mobilmu. Nah, ada sih semacam ada ya bisikan-bisikan itu ya? Nanti apalagi yang memakai yang orang nggak jelas, bisa jadi entah dipakai digunakan ya salah orang lah, atau membawa hal-hal yang negatif lah, misalnya narkoba apa segala macam. Apalagi kan lagi marak-maraknya nih Mang ya, mobil dirental alasan mau bawa ini bang, taunya nih ya bawa yang haram itu Mang kan gitu. Kejadian. Nah, makanya bisikan beliau melarang nggak usah lah, udahlah yang lain aja gitu. Memberi rambu-rambu lah gitu. Iya Mang. Oke. Pesan beliau ya sukses terus lah buat malam mencekam nih Mang. Amin, alhamdulillah. Amin. Dan sukses juga. Amin. Buat Umi juga berada di tempat yang semestinya ya, yang nyaman ya. Siap Mang. Siap. Makasih Mang. Nah Sobat Malam Mencekam, itulah pengalaman perjalanan Bang Ihsan dari Sibolga menuju Aceh ya, menemui karuhunnya kalau bahasa Jawa. Karuhun itu apa ya bahasa Sunda? Leluhur ya. Leluhur lah. Ternyata memang ya diberi kesempatan juga ya, ada kaitannya dengan yang mereka yang sudah meninggal. Bertemu kembali lah minimal begitu ya. Bang Ihsan terima kasih ya. Siap Mang, sama-sama. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Siap Mang. Dan usaha dan kerjanya lancar ya. Amin. Terima kasih Mang. Sobat Mengai dari Sibolga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.